Halo anak-anak asuhan yang Ibu kasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita karena Tuhan mengasihi kalian. Bertemu lagi dengan Ibu Ellen Novianti dalam pelajaran ke-7 kelas asuhan. Judulnya Mengingat Kembali Pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita belajar tentang pelajaran 1 sampai 6, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil, anak-anak bisa angkat tangan. Siap? Areta? Iya. Christian? Oke. Elsa? Ada? Bagus. Felicia? Bagus. Joy? Iya, Joy ada. Kinan? Oke. Vian? Sip. Semua anak-anak asuhan adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan rajin sekolah minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini. Tuhan sudah mengasihi kami, dan pada pagi hari ini kami mau belajar sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Pimpinlah kami dalam belajar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kalian ambil lembar pelajaran kalian, buka pelajaran ke-7. Di situ ada gambar dan nanti kalian akan mewarnai gambar itu dan menghafal ayat hafalan yang ada di dalam pelajaran ke-7. Nah, sekarang kita akan mulai mengingat kembali pelajaran 1 sampai 6. Siapa yang masih ingat pelajaran 1 tentang apa? Ya, pelajaran 1 intinya taat kepada Tuhan atau taat kepada Allah. Nah, pada waktu itu Bapak Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Lalu Bapak Abraham mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Karena Allah sungguh mengasihi Abraham, maka Allah menyediakan domba sebagai pengganti Ishak, sehingga Ishak tidak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah domba yang sudah disediakan oleh Allah. Sekarang pelajaran 2, siapa yang masih ingat? Intinya apa pelajaran 2? Pelajaran 2 intinya adalah ramah terhadap orang lain. Nah, ceritanya pada waktu itu Abraham menyuruh utusan kepada untuk pergi mencari istri buat anaknya yang bernama Ishak. Nah, utusan itu bernama Eliezer. Dalam perjalanan, Eliezer haus dan ketemu dengan orang yang bernama Ribka. Karena Ribka ini adalah orang yang ramah, sehingga Ribka memberikan minum kepada Eliezer dan juga kepada unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Eliezer senang karena keramahan Ribka. Sekarang sudah ingat pelajaran kedua? Oke, bagus. Nah, pelajaran ketiga tentang apa? Pelajaran yang ketiga adalah tentang doa. Siapa yang berdoa, anak-anak? Yang berdoa adalah Bapak Ishak yang sudah menikah dengan Ibu Ribka. Mereka tidak segera dikaruniai anak. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta keturunan.
Dan akhirnya Tuhan mendengar doa mereka dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Sekarang sudah ingat pelajaran 3? Bagus. Sekarang pelajaran keempat, siapa yang masih ingat? Intinya apa pelajaran yang keempat? Pelajaran yang keempat intinya tentang saling mengasihi dan memaafkan. Tahu nggak ceritanya? Masih ingat nggak ceritanya tentang ini? Kakak Esau dan adik Yakub, mereka adalah saudara. Esau pekerjaannya sebagai pemburu dan Yakub adalah orang yang selalu di rumah bersama dengan ibunya membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Meskipun mereka bersaudara, ada kalanya mereka bertengkar. Namun mereka akhirnya berbaikan hati lagi, mereka saling mengasihi dan saling memaafkan. Kalian juga harus begitu dengan kakak adik, tidak boleh berlarut-larut ketika bertengkar, harus saling mengasihi dan saling memaafkan. Sekarang pelajaran kelima. Ayo, siapa yang masih ingat tentang apa? Pelajaran kelima adalah tentang jangan takut. Ya, jangan takut karena Tuhan beserta. Apakah anak-anak ada yang takut di rumah? Nah, kita ingat pelajaran kelima. Jangan takut karena Tuhan Allah menjaga kita. Nah, waktu itu Yakub dalam perjalanan ke rumah paman Laban, dia takut. Waktu di dalam perjalanan itu dia tertidur dan bermimpi. Bermimpi ditemui oleh Allah dan Allah berkata, "Jangan takut Yakub, karena aku akan menjaga engkau." Nah, anak-anak jangan takut ya, karena Tuhan menjaga kalian. Sekarang pelajaran ke-6, pelajaran terakhir minggu kemarin, masih ingat? Pelajaran minggu kemarin tentang mengasihi keluarga kita. Nah, ceritanya waktu itu Yakub sudah menikah dengan Rahel. Kemudian dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Yusuf dan adiknya bernama Benyamin. Namun setelah melahirkan adik Benyamin, Ibu Rahel ini meninggal sehingga Yusuf tinggal bersama adiknya dan juga bapaknya serta saudara-saudaranya yang lain. Ya, Yusuf sangat mengasihi keluarganya. Nah, anak-anak, maukah kalian bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga, yaitu papa, mama, kakak, dan juga adik? Harus mau ya, bersyukurlah dan kasihilah keluargamu. Nah, mari pelajaran kali ini ayat hafalnya dari Mazmur 146 ayat 8c. Ikuti gerakan Ibu ya. Kita akan menghafal ayat hafalan 2 kali. Siap? Siap-siap semua? Oke. Tuhan mengasihi orang benar. Sekali lagi, Tuhan mengasihi orang benar. Mazmur 106 ayat 8c. Yuk, kita sekarang akan menyanyi lagu sekolah minggu ini. Ikuti gerakan Bu Ellen. Kalian bisa berdiri, jangan duduk aja. Kita berdiri, kita akan menyanyi Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengasihi anak-anak-Mu. Kiranya melalui pelajaran sekolah minggu ini, anak-anak-Mu boleh senantiasa mengenal Engkau, mengenal kasih Engkau, dan suatu saat nanti mereka dapat percaya sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, jangan lupa kalian merekam ayat hafalan yang ada yang Ibu Ellen contohkan tadi dan juga mewarnai pelajaran kalian hari ini. Lalu dikirim ke grup kelas asuhan. Ingat, minta orang tua untuk membacakan Alkitab setiap hari supaya kalian senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.